sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i? Apa keistimewaan dan kehebatan beliau? Berikut ulasan singkat biografi Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Tariq Suwaidan dan biografi 4 Imam Mazhab yang ditulis oleh Abdul Aziz Asyinawi. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi, nama Syafi'i adalah diambil dari nama kakek beliau, yaitu sahabat kecil generasi akhir. Dengan begitu, Imam Syafi'i masih kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Beliau terlahir yatim dan miskin. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Ibunda Imam Syafi'i, Fatimah binti Abdillah bin Husain, seorang yang taat beribadah, berakhlak mulia dan cerdas. Karena kecerdasannya, beliau dijadikan saksi di hadapan pengadilan Mekah. Guru pertama yang didatangi Syafi'i untuk mempelajari fikih adalah Muslim Ibnu Khalid Al-Zanji. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah Ibnu Imran Al-Halili, salah satu ahli hadis di Mekah sekaligus gurunya yang seringkali disebut. Pada 780 Masehi, ketika berusia 27 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Ketika Imam Malik wafat, Syafi'i ingin bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Ia memilih kembali ke Mekah. Namun di Mekah tidak pula menemukan pekerjaan. Orang-orang Quraisy akhirnya membawa Syafi'i kepada seorang gubernur Yaman yang ketika itu sedang berada di Mekah. Mereka meminta gubernur untuk membawa Syafi'i ke Yaman. Barangkali di Yaman ada pekerjaan yang cocok untuk Syafi'i. Untuk bekal Syafi'i ke Yaman, ibunda tidak memiliki apa-apa. Akhirnya, beliau menggadaikan rumahnya. Syafi'i ditugaskan sebagai hakim di Najran yang penduduknya dikenal suka menjilat dan berkolaborasi dengan pejabat. Syafi'i sebagai sosok yang adil dan bersih tidak hanya menghadapi tantangan dari penduduknya, tapi juga dari gubernur. Ada salah satu gubernur di Yaman yang loyal kepada Khalifah Harun al-Rasyid, namun bertindak zalim dan sewenang-wenang. Ia menuduh Syafi'i menggerakkan pemberontakan dengan ucapan-ucapannya, dan ini dianggap lebih dahsyat dari sekedar orang yang memberontak dengan pedang. Karena tuduhan yang disebar oleh gubernur tersebut, Syafi'i dibawa ke Irak dalam keadaan terbelenggu besi. Ini adalah kunjungan pertama Syafi'i ke Irak pada tahun 184 Hijriah saat Syafi'i berumur 34 tahun. Ketika dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rasyid, Imam Syafi'i bisa menyelamatkan diri dengan kefasihan, kemampuan bahasa, dan kekuatan argumentasinya. Hal lain yang membuat beliau selamat dari ancaman hukuman khalifah adalah kesaksian Muhammad ibnu Al-Hasan atas kasusnya. Muhammad ibnu Al-Hasan adalah murid Imam Abu Hanifah. Mereka berdua pernah bertemu di majelis Imam Malik. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk mulai merintis mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan mazhab Qadim. Setelah merasa cukup menyebarkan ilmu di Baghdad, Imam Syafi'i
memutuskan untuk pergi ke Fustah Mesir pada tahun 199 Hijriah ketika beliau berusia 49 tahun. Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya. Dalam Al-Syafi'i menyebutkan 5 sumber dan tingkatan dalil yang dijadikan rujukan fikihnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, lalu Ijma'. Untuk permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta qaulus sahabah, yaitu perkataan atau pendapat sebagian sahabat Nabi dan tidak diketahui adanya seorang pun yang menyelisihi pendapat tersebut. Keempat, perselisihan pendapat antara para sahabat Rasulullah di dalam menghukum suatu permasalahan, sehingga seseorang boleh mengambil salah satu dari pendapat mereka yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, qiyas, yaitu mengkiaskan atau menganalogkan sebuah permasalahan dengan masalah yang sudah diketahui hukumnya berdasarkan salah satu dari keempat tingkatan di atas. Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni. Sebelum ajalnya, Syafi'i memberikan wasiat kepada sahabatnya. Di antara isi wasiatnya yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Dunia adalah tempat sementara dan akhirat adalah tempat menetap selamanya serta balasan atas kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan di dunia. Juga ikhlas hanya karena Allah dan melaksanakan hal-hal yang mengantarkan ke surga. Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir tepat di malam Jumat di penghujung bulan Rajab 204 Hijriah atau 821 Masehi. Syafi'i wafat di usia 54 tahun. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir, di komplek makam Bani Zahrah yang dikenal dengan Turban Ibnu Abdul Hakam.